Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Lily Hayes. Jadi saya mau membahas beberapa komenan dari teman-teman yang nggak tahu ya, yang komen di salah satu vlog saya itu. Ternyata masih banyak berlanjut. Yang video saya itu loh, yang permanent resident Amerika, saya di reject. Nah, saya kan bikin judul itu. Nah, banyak yang komen kayak gini, kenapa dari awal nggak apply for citizenship? Kakak sepupu saya janda dengan anak sudah dewasa ke US tahun 2007 Desember, menikah di sana dengan orang Amerika, langsung apply untuk citizenship, diproses selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun sepupu saya dilarang traveling kemana-mana ke Indonesia maupun menjenguk anaknya di Belanda, kebetulan bla bla bla. Wes pokoknya ngono. Jadi saya nggak ngerti itu dia masuk pakai visa apa ya ke Amerikanya, tapi pas saya masuk ini kebetulan kalau prosesnya itu bener ya, kalau menikah di Amerika itu masuknya pakai K1 visa, tidak bakal bisa yang namanya langsung apply citizen, itu ndak bisa. Jadi masuk di Amerika, menikah di Amerika itu pakai K1 visa, dan nanti setelah nikah kita mengajukan adjustment of status. Itu kalau proses saya yang saya alami ya, mengajukan adjustment of status untuk mendapatkan permanent resident green card itu. Nah, kalau sudah di approve dan kita pun harus jadi green card holder dulu, nggak bisa langsung apply untuk ujian dari citizen ya. Jadi pokoknya ada yang peraturannya kayak gini, kalau green card holder suaminya itu US citizen, itu harus pegang green card 3 tahun baru bisa mengajukan jadi permanent resident. Kalau ada yang bilang kenapa nggak langsung apply citizen, karena peraturannya nggak bisa seperti itu peraturan di sini ya. Saya bisa ngomong karena saya barusan beberapa tahun yang lalu ngejalani semua step-stepnya. Jadi dari mulai pengurusan visa, jadi saya sudah ngerti gimana, karena ngurus visa kita juga ngurus sendiri. Saya bolak-balik ke Jakarta dari medical, interview. Kebetulan memang kita nggak pakai lawyer karena yo cuma pakai jasa rapid visa kemarin itu, karena memang ya kita sambil belajar juga gitu loh, karena juga ada waktu. Permanent resident kenapa nggak di renew 6 bulan sebelumnya? Jadi kalau yang untuk di tahap saya ini tidak bisa di renew sebelum 90 hari dari masa expired, karena saya prosesnya itu saat ini lagi di tahap dari conditional green card yang 2 tahun ke removal of condition green card yang 10 tahun. Itu tidak bisa, itu kasusnya tidak bisa. Saya sudah baca banyak source dan teman saya yang seangkatan juga begitu, tidak bisa untuk di renew sebelum 90 hari kalau masih dalam pernikahan. Karena saya kan masih dalam pernikahan. Nah, kecuali udah kayak cerai atau udah nikah lagi atau itu bisa. Tapi kalau kasus saya ini, bukan kasus ya case saya ini, saya kan masih suami saya tetap, pernikahan kita tetap. Jadi itu hanya bisa di renew sebelum 90 hari. Mungkin yang bisa itu ya seperti yang saya bilang itu, kalau mereka udah cerai atau nikah lagi atau apa gitu, atau itu yang renew dari green card 10 tahun ke 10 tahun lainnya, itu baru bisa. Kalau di case saya ini tidak bisa ya, kayak gitu. Terus ada yang ngomong pokoknya bilang suatu kekeliruan Mbak, mestinya 6 bulan sebelum expired sudah harus diperpanjang, jadi suatu kesalahan. Padahal dia yang nggak paham, ngomongnya ICE
sistem kerjanya emang situ, nggak ada hubungannya sama ICE ya. Emang proses saya, step saya itu harus seperti itu, nggak bisa 6 bulan sebelumnya seperti yang sudah saya. Jadi banyak yang komen itu mereka nggak paham saya itu lagi di mana, stepnya lagi, case-nya apa, itu mereka nggak paham. Jadi cuma bla 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 bla. Mbak, lain kali 6 atau 3 bulan sebelum expired harus diperpanjang. Itu saya bisa ngomong, saya bisa cerita karena saya sudah mengalami gitu loh. Terus online, ada yang bilang bahwa untuk proses removal of condition ini tidak bisa submit online. Ada yang bilang seperti itu. Saya nyari-nyari di saya nggak ngerti jawabannya yang mana, tapi untuk removal of condition dari green card 2 tahun ke 10 tahun ini nggak bisa submit online. Nah, ya wes lah, ada yang bilang bisa ya wes, pokoknya saya udah nggak submit online ya, kita offline saja. Dan kebetulan memang sudah belum beres sih, tapi setidaknya kita sudah dapat extension gitu saja. Ada yang bilang nanti green card expired kena deportasi, enggak, karena kita sudah merenew ya, sudah memperpanjang, jadi nggak bakalan. Secara dari awal proses masuk kita pun sudah resmi. Memang situasi di USA saat ini gencar-gencarnya soal deportasi massal untuk yang ilegal ya. Jadi sebenarnya dari dulu itu, kata suamiku, sebenarnya juga sudah ada kayak gitu sih ya. Tapi emang yang sekarang ini, saya kemarin baca berita juga, itu ICE, Immigration, what is this? Stand for? Immigration and Customs Enforcement. ICE singkatan dari Immigration Custom Enforcement. Saya itu malah sebelumnya nggak ngerti, pas akhir-akhir ini saja tentang ICE itu. Ternyata kayak gitu, mereka itu kayak yang tukang matroli yang ilegal gitu. Dan kapan nanti bilang mereka menyasar ke sekolahan dan ke gereja gitu. Jadi saya cuma baca-baca berita sih. Terus kebetulan kapan itu kemarin atau lusa itu saya dapat email dari sekolahnya Nadine ya, bahwa kebetulan di Washington State sini itu kayak mereka kan dari awal soal pendidikan itu gini, bahwa apapun status keimigrasian anak-anak itu, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Jadi walaupun si anak itu ilegal, mereka berhak ke sekolah negeri berhak. Jadi kayaknya what is in Washington State is not follow the order or what? It's kind of complicated. But basically what it boils down to is that they pause or they're pending? No, they're not cooperating would be the best way to put it. So in other words, the ICE would prefer to coordinate with local police departments, government agencies like the state police and whatnot. But the state of Washington and most of the municipalities, in other words the cities, are not cooperating with ICE. So they're pretty much on their own, which is both a good thing and a bad thing. You know, in a good way, then it makes it a little harder for them to do their jobs, depending upon your political viewpoint. But on the other hand, then potentially they don't have then the state, federal, I should say the state government doesn't have any say in who they go after, like schools or churches or that kind of thing. So it's like so many things, it's complicated and it's a double-edged sword. Jadi
kalau banyak teman-teman yang nggak paham, komennya ngasal ke vlog saya sebelumnya. Some people like they random because one of the video when I mentioned oh my permanent resident application get rejected by you uses, that's because and some people mention like I'm illegal. No. They don't know what the case. We follow through all the process in the right way. Yeah. No, that's ridiculous. Yeah, it was a simple paperwork error that was corrected and everything's fine. Yeah, and now I get extension and everything, and yeah, and so they don't understand. It would be, kind of like getting an answer wrong on your driving test, and you come back the next day and you get it right, and you get your driver's license. Yeah. Something silly like that. Mungkin di beberapa pemberitaan media sosial di Indonesia kayak heboh kan, tapi so far maybe in like social media they've so hot news about this happening right now, but as far I mean I have document and I'm legal. We always legal permanent resident of the United States. Yes, and we keep our activity like normal, like usual. We're not. Yeah, jadi di sini pun memang pemberitaan soal deportasi massal yang ilegal itu memang lagi hot-hotnya. Tapi ya di sini saya sendiri dan bawa anak saya kan statusnya resmi, kita berdokumen. Jadi kita juga tetap beraktivitas seperti biasa. Terus ya Nadine sekolah, saya kerja gitu aja, karena memang ya dari awal kita masuk udah di jalur yang benar gitu saja ya. Jadi nggak ada yang kayak heboh kita takut, itu juga enggak lah, karena ya seperti yang tak bilang itu saja wes yo. Mungkin komen teman-teman yang nggak ngerti cuma sekilas bagaimana proses kita, bilang bla 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 banyak hal macam. Ya udahlah, wong saya di sini juga sama keluarga saya, ngapain saya suruh pulang saat ini gitu loh. Saya di sini kerja, bayar pajak segala macam hal seperti normalnya orang ya. Jadi ya di tempat kerja saya itu juga banyak para imigran dari berbagai negara, dan kebetulan memang semuanya sekarang itu resmi ya, mereka juga berdokumen semua. Jadi kebetulan tempat kerjaku itu menerima segala race gitu loh. Jadi mau kamu asalnya dari mana, yang penting kamu punya dokumen resmi, mau kerja ya udah diterima kerja. Jadi tempatku itu ada orang Filipina, banyak pokoknya dari imigran itu. Memang saya punya teman beda departemen sih ya. Dia itu dari, kalau nggak salah dari dari Chile apa, pokoknya negara situlah. Dia seorang laki-laki, dia cerita ke saya dulu, memang dia awalnya masuk ke Amerika itu ilegal. Jadi saya itu diceritain miris banget. Jadi mereka itu jalan beberapa hari, ngelewati gunung. Jadi kalau malam itu mereka jalan, tapi kalau siang mereka sembunyi untuk bisa nyebrang ke perbatasan dari negara asal mereka. Jadi itu nggak sendiri, ada kayak kelompoknya kan. Memang kayak ada kartel, kayak ya sindikatnya yang melakukan itu. Jadi mereka itu bayar banyak juga loh. Jadi kan yang banyak itu jadi illegal imigran itu
kapan hari itu aku nanya Pak Is, yang terbanyak dari negara mana? Yang terbanyak itu dari Meksiko. Itu terbanyak ya. Terus negara mana? Pokoknya Indonesia itu ya termasuknya porsinya kecil yang ilegal di sini. Jadi kalau ngelihat bagaimana perjuangan mereka untuk masuk secara ilegal ke Amerika itu, ya Allah. Terus temanku itu cerita udah berapa tahun di Amerika gitu ya. Terus kebetulan tempat kerjaku dulu itu masih oke lah nerima yang nggak berdokumen resmi. Akhirnya terus ada kayak pembaruan kebijakan baru di perusahaan bahwa harus punya social security, harus punya kayak gitu. Akhirnya teman saya ini kan cari punya ceweknya yang sudah jadi US citizen, jadi mereka nikah, jadilah si temanku ini statusnya bisa resmi, jadi bisa karena pernikahan jadi bisa mendapatkan social security, terus bisa apply jadi US citizen. Sekarang sudah jadi US citizen. Tadi aku kan ketemu dia, terus tak tanyain, gimana soal berita deportasi yang ilegal itu? Biasa aja. Dia malah nanya aku, kamu takut? Enggak, aku kan punya dokumen semua kayak gitu. Jadi aku juga enggak, biasa aja. Jadi pokoknya selama kita dokumen resmi lengkap dan jalur yang benar, ya wes lah, enggak perlu takut. Memang di daerah saya pernah ya komen di salah satu YouTuber orang Indonesia yang terkenal itu di LA sana. Aku pernah komen ya, pas itu saya masih menunggu proses green card saya diproses selesai. Kan saya nganggur sampai hampir 20 bulan kan, karena memang nggak boleh kerja. So aku komen di video dia itu, komen, kalau kamu dekat sini aku kenal orang bisa bayar segini dan bisa ngasih social security. Terus aku cerita ke suami, itu salah, itu kayak memang di sana mungkin ada mafianya seperti itu ya, dengan bayar bisa dapat itu. Kata suamiku, itu mungkin social security palsu atau si orangnya udah meninggal, social security yang dipakai atau apa gitu. Jadi kalau yang benar-benar asli itu prosesnya juga mereka butuh dokumen yang valid. Orang saya awal-awal bikin social security itu aja ditolak, harus dapat baru setelah saya dapat work permit baru saya dikasih social security-nya, mereka bisa ngasih saya social security. Jadi ya mungkin kalau yang udah masuk ke Amerika udah puluhan tahun lalu itu mudah ya, walaupun masuknya jalur pakai turis visa kayak gitu, akhirnya itu mungkin. Tapi kalau sekarang ya mungkin lebih ketat lagi ya. Jadi saya sendiri nggak kepikiran bakalan kesini kalau nggak disponsori oleh Pak suami ini ya. Jadi jalur saya sendiri bayangin juga gimana yo kalau menempuh jalur yang nggak sesuai gitu. Memang ada yang bilang bisa sih dengan pakai masuk pakai visa turis, terus overstay di sini, tinggal di sini, terus nanti bayar lawyer kayak gitu. Tapi biasanya mereka itu kayak asylum kayak gitu. Jadi alasannya dengan nyari suaka dengan alasan kayak keselamatan, misalnya karena di Indonesia ada kehidupan mereka, keselamatan mereka terancam atau apa kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya, tapi aku cuma dengar kalau temenku banyak yang dari daerah Middle East, kayak dari Pakistan, memang negaranya kan perang kayak gitu, jadi mereka nyari suaka ke sini banyak yang kayak gitu, yang dari pokoknya daerah Middle East sana yang negaranya perang-perang kan banyak yang nyari suaka di sini. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Memang yes,
Yes, pokoknya selagi kita di jalur yang benar, ya nggak usah takut gitu aja lah. Dan beberapa teman kayak gitu. Sama yang kita masuknya untuk mendapatkan visanya pun itu loh. Jadi memang itu kalau kita masuk di jalur yang benar, itu nggak susah untuk ngurus adjustment of status, removal of condition, itu nggak perlu pakai lawyer karena case kita itu simple gitu loh, nggak complicated karena kita udah di jalan, ya wes dalane iki ya iki gitu loh. Cuma kalau kesalahan kayak kurang tanda tangan itu sih bukan kesalahan yang besar gitu loh, cuma memang harus teliti, namanya teliti, kita ya human error kan ya, mau gimana lagi, tapi udah clear, udah beres kan ya. Ya wes gitu aja teman-teman ya. Yes, doa semuanya aja buat kita semua yang terbaik lah. Kalau bisa masuk di jalur yang benar ya kita lebih ayem gitu aja lah teman-teman ya. Kalau bisa menempuh jalur yang benar, mau kerja ke Amerika ya lewat work permit kayak gitu, atau kalau enggak ikutan diversity visa itu langsung dapat green card begitu. Tapi ya faktor luck ya, keberuntungannya kayak gitu. Namanya di negara orang yo seperti itu teman-teman. Ya wes lah, sampai di sini dulu teman-teman ya. See you di next vlog kita. Bye. Pak Is lagi